Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Sarah, 30 tahun, seorang ibu dan juga seorang psikolog. Oke, kalau itu mungkin yang aku lakukan itu pertama menentukan value-nya dulu. Jadi dengan value, kan kita berbagai peran ya, ada sebagai tadi ibu, sebagai wanita bekerja, itu kita tentukan value-nya supaya lebih jelas peran dan portion-nya. Nanti setelah lebih jelas peran dan portion-nya itu kan sangat memudahkan. Terus juga mungkin pernah teman-teman di sini atau tetap pernah dengar Eisenhower Matrix. Iya. Nah, Eisenhower Matrix itu sangat membantu, tools yang praktis gitu ya. Kita bisa menentukan do, apa yang harus kita lakukan, decide, kita harus lakukan tapi di schedule kapan, atau delegate, kita mendelegasikan ke orang, dan yang terakhir tuh delete. Jadi nggak harus dilakuin sebenarnya. Jadi hal-hal itu sangat membantu untuk mengatur beberapa tuntutan peran dan juga portionnya yang sesuai. Memang udah ada patokannya sendiri ya kayak. Iya, itu sangat membantu kalau aku secara personal ya. Oke, mungkin aku akan menjawab hal yang aku syukuri adalah waktu aku kuliah S1 psikologi, sarjana psikologi itu aku berpikir kira-kira karir apa yang cukup fleksibel gitu ya, terus juga karir apa yang kiranya sense of controlku tuh tinggi dalam pekerjaan gitu. Jadi aku memutuskan melanjutkan ambil magister profesi psikologi, klinis anak dan remaja, keluarga in general, karena ternyata berdasarkan kontemplasi lalu itu tuh sangat fleksibel untuk berkarir. Jadi kita bisa secara profesional berkembang dan eksplor di rumah juga gitu. Jadi dan itu pun yang aku jalani kurang lebih 6 tahun terakhir ini. Jadi kita nggak harus pergi ke kantor atau pergi ke hospital ya, karena aku praktek di rumah sakit untuk bisa berkarya atau bekerja. Jadi dari rumah pun bisa, dan ilmu itu juga aplikatif, bisa langsung ke anak dan keluarga gitu. Jadi kalau kepikiran untuk berhenti kayaknya alhamdulillah belum pernah, karena udah dipertimbangkan dari awal. Berarti emang sudah dipertimbangkan dari jauh-jauh hari ya. Kita milih soalnya kan kebayangnya selain kuliah nantinya berumah tangga dan menjadi ibu gitu. Kira-kira apa yang masih bisa merangkup semuanya? Banyak yang ke pop up ya, cuman salah satunya mungkin aku akan mulai ketika mulai berkarir sebagai profesional itu, khususnya waktu anak aku usianya belum 6 bulan, sekitar 5 bulan, 5-4 bulan itu aku dan 3 orang rekanku sesama psikolog semuanya kita mencoba merintis company psychological center, dan itu benar-benar dari bawah gitu. Jadi dari semuanya kita brainstorm from the root, terus kayak ngurusin hal yang bahkan di luar psikologi kayak perpajakan dan lain-lain tuh bareng-bareng. Terus di situ posisinya aku udah menikah dan udah punya anak gitu. Jadi menjalani meeting hampir tiap hari, terus ngasih seminar waktu itu COVID ya. Ngasih seminar online sambil bawa anak, pitching ke company lain sambil bawa anak, terus juga pitching pernah ke sekolah juga sambil bawa anak gitu. Jadi semuanya dilalui sambil bawa anak, itu lumayan berkesan. Sampai ngurus perpajakan ke kantor pajak itu juga sama anak gitu. Jadi anak masih kecil, belum setahun gitu, itu cukup berkesan sih. Karena anak juga belum bisa ditinggal ya. Iya, betul. Jadi kayak kesempatan juga sebenarnya, karena waktu itu belum ada asisten rumah tangga, jadi kita selalu membawa anak sambil meeting, sambil menyusui, sambil meeting, sambil ganti diaper. Itu hal yang harus menjadi satu hal yang skill yang harus dikuasai gitu saat itu lumayan berkesan. Hambatan ya, hambatan sebenarnya lumayan macem-macem, cuman kalau aku pikir lagi selalu bermulai dari mindset kita. Jadi once kita punya belief yang kayak belief of perfection, atau kita punya kayak keinginan untuk melakukan sesuatu secara sempurna, itu di satu sisi bikin kita termotivasi, di sisi lain tuh sebenarnya menghambat juga loh gitu. Apalagi untuk yang memiliki peran lebih dari satu ya, jadi harus bekerja secara profesional dengan segala kode etiknya gitu, harus juga hadir secara fisik dan emosional untuk anak, itu nggak mudahnya tuh di situ. Jadi ketika kita mikir kayaknya harusnya bisa gini deh, tapi aduh ada anak, aduh jamnya menyusui gitu ya. Jadi si mindset itu yang menurutku cukup menjadi menghambat di beberapa hal. Dan gak nyamannya adalah harusnya aku udah bisa selesai sekarang nih, tapi belum beres karena harus take care anak dan lain-lain. Atau harusnya aku udah bisa improve skill di bidang lebih dalam di bagian tertentu gitu, tapi belum ada waktunya untuk ngambil coaching dan lain-lain. Misalnya hal-hal seperti itu kadang muncul. Cuman yang aku lakukan itu balik lagi
bounce back-nya lebih cepat, karena balik lagi ke yang tadi di awal kita bahas, ada value yang memperjelas peran dan portionnya. Jadi itu akan mempermudah untuk si hambatannya lebih cepat resultnya. Mungkin Teteh atau teman-teman di sini pernah dengar terkait it takes a village to raise a child. Jadi untuk membesarkan anak gitu ya, untuk merawat anak tuh dibutuhkan village, sedesa, sebanyak orang, sebanyak komunitas gitu ya. Nggak hanya misalnya kita bantuan yang dimaksud tuh nggak hanya asisten rumah tangga, tapi ternyata ketika udah masuk sekolah gitu ya, anak kita kan menitipkan anak ke sekolah, banyak value-value yang tercampur di dalamnya. Terus juga mungkin sederhana main ke tetangga, di situ juga ada perbedaan pola asuh. Jadi memang kita tuh untuk membesarkan seorang anak tuh butuh support, dan kita harus sadari dulu tuh kita nggak bisa terlalu perfection kayak anak harus gini, karena apalagi pada ibu yang bekerja gitu, kita akan melibatkan banyak orang di dalamnya, mau nggak mau gitu. Jadi yang pertama adalah secara sadar pilih gitu ya, pilih pasangan yang kira-kira suportif, itu penting juga. Dan juga yang kedua adalah kita belajar untuk mengkondisikan, mungkin sebutannya agak-agak dikondisikan gimana gitu ya, cuma kita mengkomunikasikan ke support system, mengkomunikasikan ke keluarga. Kalau kita menitipkan ke keluarga, itu yang menurut aku paling utama. Dan in my case I couldn't be more grateful gitu. Jadi hal-hal itu yang aku rasa aku berlakukan juga di keluargaku dan lingkungan terdekat. Nah, salah satu yang teringat juga waktu anakku masih usia di bawah setahun, kayaknya mungkin 8 bulan, waktu itu aku ngisi seminar parenting di daerah Cimbeleit. Ada park yang besar ya, mungkin kita sering ke sana. Jadi ketika harus bicara di depan umum, anaknya dijaga sama ibuku dan adik perempuanku gitu. Jadi membentuk support mereka tuh nggak cuma secara psikologis, tapi juga ada mereka menyediakan waktu untuk itu. Oke, bagian untuk self love atau mengapresiasi diri sendiri. Kalau aku memaknai self love itu sebagai sesuatu yang aktif. Jadi bukan hanya kita mikir kita well being maka akan well being gitu. Kalau yang aku lakukan, jadi kita kalau emang pengen well being, maka apa yang bisa membuatku merasa setingkat lebih nyaman, setingkat lebih berdaya, atau setingkat lebih rileks lah gitu minimal ya. Jadi kayak hal-hal itu tuh aku upayakan, dan biasanya harus terjadwal. Kalau aku selalu menjadwalkan. Nah, kesulitan atau keunikan lain ketika menjadi ibu, waktunya tuh nggak se-fleksibel itu gitu. Jadi biasanya nunggu anak lagi ada aktivitas lain, kayak misalnya sekolah, terus kita melakukan hal yang menurutku membuat aku rileks gitu. Dan ketika dia mau tidur, udah tidur. Jadi emang nih kalau ibu-ibu mungkin banyak juga teman-teman di sana yang baru bisa me time-nya atau self love-nya itu di malam hari gitu. Cuman nggak apa-apa, yang penting terjadwal dan berkualitas gitu. Kalau aku selalu saranin ke beberapa klien aku untuk tambahin afirmasi. Jadi misalnya self love-nya bentuknya minum kopi, atau misalnya ada yang, kalau aku minum kopi terus kayak scrolling handphone, atau misalnya mau nonton gitu ya, itu tuh dengan aku minum kopi aku setingkat lebih rileks gitu. Atau dengan aku Netflix nih kita nonton, itu aku setingkat lebih happy gitu. Jadi boosternya dapet. Oke, hal-hal seperti itu sebenarnya balik lagi ke value yang tadi kita sempat bahas. Di situ tuh sebagai ibu aku pengen menjadi ibu seperti yang diajarkan juga dalam agama ya. Ibu adalah madrasah utamanya anak, madrasah pertamanya juga gitu. Jadi peran itu tuh tidak akan pernah terabaikan dan harus menjadi selalu prioritas. Tapi kebetulan aku juga seorang yang profesional gitu. Jadi aku punya keahlian tertentu yang aku juga value aku di sana. Aku nggak mau itu berhenti di aku. Jadi aku mau tuh berbagi kebermanfaatan itu terus mengalir dengan cara-cara yang aku upayakan walau punya peran sebagai ibu gitu. Jadi salah satu motivasinya karena aku punya value tersebut, gimana caranya tetap bisa bermanfaat di rumah sama anak, juga profesionalnya jalan. Strateginya ya, ketika kita udah tahu si
porsinya tadi sebenarnya jauh lebih mudah untuk menyusun strategi. Jadi biasanya aku memilih hari-hari tertentu yang didedikasikan untuk peran-peran tertentu gitu. Jadi untuk bekerja tidak setiap hari. Terus aku akan mengambil waktu-waktu untuk lebih banyak sama anak di masa-masa krusialnya gitu. Jadi tidak akan ngambil pekerjaan atau nggak akan kasih schedule pekerjaan di jadwal tersebut. Kali itu strategiku. Sama yang tadi kita harus rela mendelegasikan ke orang lain karena somehow nggak mudah gitu untuk kita nitipin ke orang, apalagi orang yang tidak dikenal gitu ya. Misalkan mungkin teman-teman di rumah juga banyak yang pakai asisten rumah tangga, dimana kita punya trust ke dia gitu, nggak mudah. Cuman harus dilatih, harus dikomunikasikan, soalnya ada hal yang harus kita delegasikan gitu. Oke. Pertama dalam menentukan pilihan hidup, terutama sebagai seorang perempuan, itu kita akan mungkin menghadapi beberapa konsekuensi. Jadi seperti misalnya role konflik atau juga guilty gitu ya sebagai ibu, tapi juga bekerja dan juga beberapa hal lainnya. Cuman base utamanya adalah kita bisa mulai dengan menentukan value, karena dari situ kita akan jelas terkait peran dan portionnya. Kita juga mengenali dulu basic needs kita apa, purpose kita apa in general, dan itu akan lebih mudah. Karena based on pengalaman saya, karir dan profesional itu bisa dipelajari dan bisa dikejar, tapi kalau momen-momen bersama anak, terutama kehadiran secara fisik, secara emosional di masa-masa, terutama di masa-masa critical moments mereka itu tidak akan terulang. Jadi itu bisa menjadi pertimbangan, tapi suatu hal yang bisa dilatih juga. Rahina Indonesia, Woman with No Boundaries. Rahina Indonesia, Woman with No Boundaries.